Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Anwar Rasyid semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari ilmu tajwid, yaitu mengenai hukum nun mati dan tanwin. Harap diperhatikan dengan baik ya. Sebelum memasuki pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tanda nun mati dan tanwin. Nun yang tidak berharkat baik fathah, kasrah maupun domah. Dan tanwin penulisannya seperti ini, yaitu fathatain, kasrotain, dan dommatain. Dan sekarang bagaimana hukumnya ketika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah? Hukum nun mati dan tanwin terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Memasuki pembagian yang pertama yaitu idhar. Idhar halqi dan idhar mutlak. Idhar artinya jelas atau terang. Halqi artinya tenggorokan. Hurufnya ada 6. Alif, ha, ha, kha, ain, dan ghain. Maka apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, hukumnya adalah idhar halqi. Nah, cara membaca idhar halqi yang pertama sesuai namanya idhar. Maka cara membaca nun mati atau tanwinnya harus dibaca dengan jelas. Yang kedua, membacanya tidak disertai dengan dengung ataupun masuk ke huruf berikutnya. Yang ketiga, nun mati atau tanwin tidak dibaca memantul. Dan yang keempat, tidak memutus bacaan. Baik, untuk lebih mudah dipahami, kita langsung praktekkan ke contohnya. Min akhihi hadza syai'un ajibun. Di sini terdapat nun mati bertemu dengan alif, maka harus dibaca jelas nun matinya. Min a, tidak mil, tidak dibaca dengung. Min a. Juga hati-hati, kadangkala kita tidak menyadari membacanya dengan memantul. Min akhihi. Selanjutnya tidak memutus bacaan, tidak min akhihi, tetapi harus mengalir. Min akhihi. Contoh yang kedua, terdapat dommatain bertemu dengan huruf ain. Syai'un a, tidak syai'un. Juga tidak syai'un a, tetapi syai'un ajibun. Untuk yang kedua yaitu idhar mutlak. Idhar ini berbeda dengan idhar halqi, yaitu pengecualian, dan huruf-hurufnya tidak berasal dari tenggorokan. Apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan waw atau ya dalam satu kalimat. Mengapa disebut pengecualian? Karena sebenarnya waw atau ya itu termasuk ke dalam huruf idgham. Maka catatannya di sini dalam satu kalimat. Mutlak sendiri artinya wajib. Maka ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw atau ya dalam satu kalimat, maka tetap harus dibaca jelas. Dan idhar mutlak dalam Al-Quran hanya ada 4 kata, yaitu shin, wa, nun. Tetap memperhatikan cara membaca idhar yang telah dijelaskan di awal tadi ya. Tidak shin, ne. Nah, di sini nun mati bertemu waw, pengecualian karena dalam satu kalimat, maka tidak dibaca siwa, tetapi shinwanun. Yang kedua, qinwanun, tidak dibaca qiwanun, tetapi nun mati dibaca dengan jelas.
kinwanun. Yang ketiga, bunyanun. Tidak buyanun, tetapi bunyanun. Hati-hati, tidak bun, tetapi bunyanun. Yang keempat, dunya. Ini juga termasuk idhar mutlak. Nun mati dibaca jelas. Dunya. Memasuki hukum nun mati dan tanwin yang kedua, yaitu idgham. Idgham terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Idgham yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Maka apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari ya, nun, mim, waw, maka dibaca dengan dengung. Dikatakan dengung karena ketika membacanya tidak bisa terlepas dari suara hidung. Contoh yang pertama yaitu mayyaqulu. Terdapat nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 4 yaitu ya. Cara membacanya dengan memasukkan nun mati ke huruf ya yang ada di depannya. Dan cara yang kedua membacanya dengan dengung. Maya, tidak hanya memasukkan maya tetapi dengan dengung. Mayyaqulu, tidak man yaqulu tetapi memasukkan dengan dengung. Mayyaqulu. Contoh yang kedua, fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Pada baghtatan wa terdapat tanwin bertemu dengan huruf waw, maka memasukkan tanwin ke dalam huruf waw dengan dengung. Baghtatan wa, tidak baghtatan wa tetapi baghtatan wa dengan dengung. Yang sering kali kita tidak lakukan yaitu tidak dengan dengung, hanya memasukkan saja. Yang benar baghtatan wa hum la yash'urun. Memasuki pembagian idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi dengan, la tidak, gunnah dengung. Maka apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari lam dan ra, maka dibaca dengan memasukkan ke dalam huruf lam dan ra tetapi tidak dengan dengung. Contohnya, dzalikum khairul lakum. Terdapat ra yang berharkat dhammatain bertemu dengan huruf lam. Maka cara membacanya dengan memasukkan tanwin ke dalam huruf lam tanpa dengung. Khairul lakum, tidak boleh dengung, tidak ditahan. Tidak khairul la tetapi khairul lakum. Contoh yang kedua, mirrahiqim makhtum. Terdapat nun mati bertemu dengan huruf ra, maka memasukkan nun mati ke dalam huruf ra tanpa dengung. Mirra, mirra, tidak ditahan, tidak dengung. Mirra, mirra, tetapi mirrahiqim makhtum. Selanjutnya memasuki hukum nun mati dan tanwin yang ketiga yaitu iqlab. Iqlab artinya menggantikan. Maka apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hurufnya hanya ada satu ya, yaitu ba, maka nun mati atau tanwin tersebut diganti bunyinya menjadi mim, kemudian membacanya didengungkan. Baik, memasuki contoh yang pertama. Wa amma man bakhila wastaghna. Di sini terdapat nun mati bertemu dengan huruf ba,
mambakhila, maka nun mati tersebut digantikan dengan huruf mim. Tidak man bakhila tetapi mambakhila dan didengungkan. Mambakhila. Dan pada umumnya untuk lebih memudahkan di Al-Quran terdapat huruf mim kecil sebelum huruf ba. Contoh yang kedua, lanasfa'am bin nasiyah. Dapat huruf ain yang berharkat fatatain bertemu dengan huruf ba, maka membacanya diganti dengan huruf mim. Lanasfa'am bin nasiyah. Dan sekarang memasuki hukum nun mati dan tanwin yang terakhir, yaitu ikhfa. Ikhfa artinya menyembunyikan, sedangkan hakiki artinya yang sebenarnya. Maksudnya apa yang disembunyikan? Nun mati atau tanwin disembunyikan dengan huruf di depannya dan dibaca dengan huruf yang sebenarnya. Huruf ikhfa hakiki ada 15, maka apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, dibaca dengan seperti huruf yang ditemuinya. Terkadang dikatakan juga dengan samar-samar. Bacaan ikhfa hakiki terbagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, ikhfa a'la, yang kedua ikhfa adna, dan yang ketiga ikhfa wusta. Pembagian ikhfa yang pertama yaitu ikhfa a'la, artinya paling tinggi, yaitu membaca ikhfanya lebih lama, lebih tinggi dari gunnahnya. Hurufnya ada 3, yaitu ta, dal, dan ta. Atau dari segi makhraj sering juga disebut dengan ikhfa aqrab, yang artinya lebih dekat. Maksudnya bagaimana? Disebut dekat karena makhraj 3 huruf ta, dal, dan ta dekat dengan nun, sehingga saat menyembunyikannya lebih dekat ke nun. Saat membaca seperti huruf N, tidak sampai ke belakang menjadi dengung, tidak sampai eng, maka suara samarnya lebih tinggi daripada suara dengungnya. Contohnya muntahun. Di sini terdapat nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, ta, dan ini termasuk ke dalam ikhfa a'la atau ikhfa aqrab. Maka nun mati disembunyikan atau disamarkan, lalu mempersiapkan lidah ke huruf berikutnya yaitu huruf ta. Membacanya seperti huruf N. Muntahun, tidak sampai karena ikhfanya lebih lama dari gunnahnya. Muntahun, tidak muntahun. Tingkatan ikhfa yang kedua yaitu ikhfa adna, yang artinya paling rendah. Ini kebalikan dari ikhfa a'la. Atau dari segi makhraj disebut dengan ikhfa ab'ad, yang artinya paling jauh, jauh dari huruf nun, hampir di ujung lidah. Bunyinya ini kebalikan dari aqrab tadi, harus eng. Suara dengungnya lebih tinggi daripada suara samarnya. Hurufnya ada 2, yaitu qaf dan kaf. Contohnya min qablu, tidak min qablu, tetapi suara dengungnya lebih tinggi daripada suara samarnya, min qablu. Dan tingkatan ikhfa yang ketiga yaitu ikhfa wusta, yang artinya tengah-tengah, yaitu bacaan ikhfa dan gunnahnya sama-sama sedang, setara. Dan huruf-hurufnya seluruh huruf ikhfa hakiki yang 15 kecuali dari huruf ikhfa a'la dan ikhfa adna. Contohnya min sijil. Di sini terdapat nun mati bertemu dengan sin,
Maka cara membacanya seimbang antara suara dengung dan suara samarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembahasan ilmu tajwid mengenai hukum nun mati dan tanwin yang dapat kita pelajari bersama. Jangan lupa untuk dipraktekkan dalam sehari-hari ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Anwar Rashid untuk terus mendapatkan ilmu-ilmu terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.